Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Tetapi hendaklah kamu mengasihi. Jadi kalau saya tanya kepada saudara, ayat firman Tuhan mengatakan apa? Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Once again, ini bukan saya yang ngomong. Kita sepakat tadi back to the Bible. Tapi akan muncul sebagian dari saudara yang bertanya kepada saya, Pastor, berarti hutang itu dosa dong? Nanti dulu saudara. Ini another thing. Loh, kok pastor ngomong gitu? Bukankah Alkitab mengatakan janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun? Yes, betul. Tapi apakah hutang itu dosa? Nah, ini tiba-tiba semuanya diem nih, saudara. Senggol kiri kanan katakan jangan tegang-tegang, saudaraku. Saya akan mengatakan ini, saudara. Jawaban saya, bukan. Ini saya tahu beberapa mata sudah gini. Pastor tadi bilang kalau firman Tuhan ngomong janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun. Yes. Tapi apakah hutang itu dosa? Saya tarik yuk, saya ajak lagi ya. Firman itu enggak boleh hanya dibaca satu sisi, saudaraku. Yuk kita lihat Ulangan 28 ayat yang ke-12. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu. Sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Oke, perhatikan ke depan nih, saudaraku. Ini adalah ayat yang diberikan, janji yang diberikan kepada Abraham dan keturunannya. Berapa banyak di tempat ini yang percaya bahwa saudara adalah keturunan Abraham? Aminnya boleh yang paling keras. Berarti, bolehkah saya mengatakan janji ini untuk saudara. Janji ini mengatakan, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Aminnya boleh yang paling keras. Dari ayat ini boleh nggak saya tarik nih Bapak Ibu? Kalau hutang itu dosa, masa Tuhan nggak fair? Kamu nggak boleh dosa, tapi kalau orang lain yang dosa biarin. Make sense nggak pemikiran saya? Masakah Tuhan menyuruh, memberikan perintah yang membuat orang lain berbuat dosa? Pastor malah jadi bikin pusing deh. Yang benar yang mana? Gitu. Oke. Saya tarik ya Bapak Ibu ya. Urusan hutang bukan masalah dosa atau tidak dosa. Orang Kristen kadang seringkali sangat cepat judging. Urusan hutang itu bukan urusan dosa atau tidak dosa. Tapi pastor Tuhan kan ngomong, jangan engkau berhutang apa-apa kepada siapapun. Betul. Kenapa? Simple. Karena ada resiko yang sangat besar di balik hutang. Tuhan kalau cinta anaknya, saudara di sini yang punya anak-anak, kalau saudara sayang anak saudara, saudara tahu itu berbahaya, saudara larang atau saudara dorong?
Pasti. Does it make sense? Hopefully it makes sense. Tapi hutang bukan urusan dosa atau enggak dosa. Masalahnya dari banyak orang Kristen bahkan saudara tidak melihat adanya resiko dan bahaya yang besar di balik hutang, akhirnya mengambil hutang sambil tutup mata, bahkan saudara mengucap terima kasih Tuhan karena hutangnya cair, tanpa menyadari there is a big risk. Boleh enggak instead of kita berdebat urusan ini dosa enggak dosa, saya ajak yuk kita lihat resiko dan bahaya dari hutang. Sepakat ya? Boleh ya? Kesepakatan kita tadi apa? Back to the Bible. Pastor, emangnya Alkitab membahas resiko hutang? Ada. Loh, Alkitab itu semuanya ada. Makanya senggol kiri kanan, dibaca. Nah kalau nggak dibaca Bapak Ibu gimana caranya saudara tahu? Nehemia yuk kita buka pasalnya yang kelima. Kita lihat apa resiko hutang. Ayatnya yang ketiga sampai ayat yang kelima. Apa dan ada yang berteriak. Saudara boleh bantu saya ya, nanti kita bergantian membacanya. Ada yang berteriak, ladang dan kebun anggur dan rumah kami gadaikan untuk mendapat gandum pada waktu kelaparan. Ayat 4 sama-sama 23. Juga ada yang berteriak, kami harus meminjam uang untuk membayar pajak yang dikenakan raja atas ladang dan kebun anggur kami. Ayat 5, kita baca sama-sama 23. Sekarang, walaupun kami ini sedarah sedaging dengan saudara sebangsa kami, dan anak-anak kami sama dengan anak-anak mereka, namun kami terpaksa membiarkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kami menjadi budak. Dan sudah beberapa anak perempuan kami harus membiarkan diri dimiliki orang lain. Kami tidak dapat berbuat apa-apa karena ladang dan kebun anggur kami sudah di tangan orang lain. Ayat ini bercerita tentang satu keadaan yang dialami bangsa Israel pada saat itu yang begitu menyedihkan, saudaraku. Satu keadaan di mana mereka kehilangan kebebasan mereka. Satu keadaan di mana mereka kehilangan harta kekayaan mereka. Kalau zaman sekarang saudara sebut itu aset. Sampai mereka harus kehilangan keluarga mereka, anak-anak mereka untuk dijadikan budak. Oke? Boleh nggak saya membagikan kepada saudara